Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Fitrotin. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Lokal C, Angkatan 2018. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian SDMI dengan dosen pengampu Ibu Musyarofah Sulaiman Kurdi, SPD MPDI. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas proposal saya yang berjudul Kecakapan Sosial Siswa dalam Kegiatan Pembelajaran di Min Satiyung. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan secara singkat latar belakang dari penelitian saya. Nah, pendidikan dasar ialah pendidikan yang memberikan pengetahuan sekaligus keterampilan, serta perilaku atau sikap hidup yang merupakan sikap dasar yang diperlukan dalam hidup bermasyarakat. Nah, melihat permasalahan pendidikan yang ada, di mana tidak sedikit sekolah yang lebih mementingkan hasil belajar dibandingkan proses pembelajaran yang berlangsung. Akibatnya, banyak peserta didik yang mengedepankan kemampuan hard skill dibandingkan soft skill. Padahal, pendidikan berbasis soft skill itu sangat penting untuk membentuk karakter generasi bangsa agar mampu bersaing, beretika, bermoral, dan bersikap sopan santun dan mampu berinteraksi baik dengan masyarakat. Nah, kecakapan sosial juga mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran di kelas, seperti sikap berani aktif bertanya, menanggapi, untuk menyampaikan pendapat, serta kemampuan menjadi pendengar yang baik. Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan pada sekolah Min Satiyung, diketahui bahwa banyak siswa yang cenderung untuk diam di saat pembelajaran berlangsung. Mereka memilih untuk diam ketika diminta untuk memberi tanggapan oleh gurunya. Padahal mereka mengaku bisa ketika diminta tanggapan mereka. Nah, jadi sangat penting sekali upaya serta peran guru dan orang tua dalam meningkatkan kecakapan sosial siswa saat belajar. Nah, hal tersebut berguna untuk meningkatkan kepahaman serta prestasi yang tidak hanya dari segi kognitif saja untuk menunjang hidup bersosial siswa. Adapun alasan saya memilih judul proposal tersebut yaitu yang pertama, karena pendidikan saat ini memberlakukan kurikulum 13, di mana siswa dituntut lebih aktif dibandingkan guru. Hal buruk lain yang akan terjadi jika siswa kurang cakap dalam kelas akan menjadi terasingkan di antara teman yang lain, yang pada akhirnya dapat menghambat kehidupan sosial untuk anak dalam berbaur. Yang kedua, ketertarikan saya terhadap masalah yang saya angkat, sebab tidak jarang siswa yang cenderung pasif saat pembelajaran yang bahkan dibiarkan begitu saja tanpa adanya upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Dan yang ketiga, permasalahan yang sering muncul di dalam kelas harus segera diatasi agar tidak berdampak pada peserta didik yang lain. Nah, karena ketidakaktifan peserta didik tersebut biasanya bisa menular ke peserta didik yang lain. Adapun rumusan masalah atau fokus penelitian saya ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana kecakapan sosial siswa saat belajar dalam kelas di Min Satiyung. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi kecakapan sosial siswa saat belajar di dalam kelas di Min Satiyung itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 2 yaitu landasan teori. Di sini saya menggunakan 3 subbab pada landasan teori. Yang pertama ada kecakapan sosial yang terbagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama ada pengertian kecakapan sosial, yang kedua pendidikan kecakapan hidup, yang ketiga kecakapan dalam belajar, yang keempat komunikasi dalam belajar. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecakapan sosial. Dan yang terakhir yaitu ada upaya untuk meningkatkan keterampilan sosial.
Kecakapan sosial atau social skills adalah kemampuan untuk dapat berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, kecakapan sosial ini merupakan kemampuan individu untuk berkomunikasi secara aktif dan efektif dengan orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat ini. Di mana keterampilan ini merupakan perilaku yang dipelajari. Nah, kecakapan sosial secara umum meliputi kemampuan bekerja sama dengan orang lain dalam proses pembelajaran. Yang ditekankan adalah bekerja sama dalam kelompok belajar. Nah, kecakapan sosial juga meliputi kemampuan untuk bertanya, kemampuan menyampaikan pendapat, dan kemampuan menjadi pendengar yang baik. Nah, perilaku yang pasif pada saat proses pembelajaran seperti tidak mau bertanya atau menanggapi pertanyaan dari materi yang dibahas. Nah, ketidakmampuan bertanya atau menanggapi pertanyaan baik dari guru maupun temannya disebabkan oleh kekurang percayaan diri siswa terhadap kemampuan yang sudah dimilikinya. Nah, permasalahan tersebut tidak menutup kemungkinan faktor yang mempengaruhinya adalah situasi kelas tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 3, yaitu metodologi penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research. Nah, penelitian lapangan merupakan penelitian yang terjun langsung ke lokasi yang akan diteliti. Alasan saya menggunakan jenis penelitian ini karena saya ingin memperoleh informasi terkait situasi kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Saya juga ingin melihat secara langsung faktor-faktor yang mempengaruhi kecakapan siswa saat melakukan kegiatan pembelajaran pada kelas tinggi, khususnya kelas 4, 5, dan 6. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang akan diamati. Selanjutnya, subjek dalam penelitian ini adalah siswa dan guru. Nah, siswa di sini yang akan diteliti yaitu siswa pada kelas tinggi di Mensatiung, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Selanjutnya, objek penelitian ini adalah kecakapan sosial siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, objek penelitian juga akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kecakapan sosial saat proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada data dan sumber data. Nah, dalam pengambilan sumber data ini, saya melakukan dengan cara purposive dan snowball. Sedangkan teknik pengumpulannya dengan triangulasi atau gabungan. Selanjutnya ada analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan kepada makna dari generalisasi. Nah, terdapat dua data yang diperlukan dalam penelitian, yang terdiri dari data pokok dan data penunjang. Selanjutnya ada sumber data. Nah, sumber data ini diperoleh dari 3 hal. Yang pertama ada narasumber atau informan utama. Nah, di sini saya memperolehnya dari siswa. Nah, yang kedua informan tambahan. Nah, di sini pemerolehan data dari informan tambahan ini melalui kepala sekolah dan juga guru kelas. Dan yang terakhir yaitu dokumen. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, jadi dalam teknik pengumpulan data ini saya menggunakan 3 teknik, yaitu yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga ada dokumentasi. Nah, selanjutnya di sini ada teknik pengolahan data. Ada 3 teknik pengolahan data. Yang pertama ada editing data, yang kedua ada klasifikasi data, dan yang terakhir ada interpretasi data. Nah, jadi itu tadi presentasi secara singkat mengenai proposal skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.